Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Prof. Umbas. Izin. Baik, untuk para peserta, Prof. Umbas sudah join dalam Zoom meeting pagi ini. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan narasumber kedua oleh Prof. Umbas, SPU Konsultan, PhD. Sebelum presentasi dimulai, izinkan saya membacakan CV singkat beliau. Prof. Dr. Raini Umbas, SPU Konsultan PhD, menjalani pendidikan dokter umum di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan lulus pada tahun 1975. Kemudian pada tahun 1987, beliau menyelesaikan studinya dalam program pendidikan dokter spesialis urologi di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Beliau melanjutkan pendidikan di Catholic University Nijmegen, Belanda, dan menjalani program fellowship, clinical and research pada tahun 1990 hingga 1993 dan memperoleh gelar PhD pada tahun 1994. Beliau juga turut serta secara aktif menjadi ketua pengurus dari berbagai organisasi internasional dan nasional khususnya dalam bidang urologi. Pada tahun 2000 hingga 2003 beliau pernah menjabat sebagai ketua Ikatan Ahli Urologi Indonesia. Pada tahun 2006 hingga 2008 beliau menjabat sebagai ketua organisasi Urological Association of Asia. Beliau juga pernah menjabat sebagai Ketua Kolegium Urologi Indonesia pada tahun 2011 hingga 2017. Sejak tahun 2011 hingga saat ini, beliau merupakan President of Indonesian Society of Uro-Oncology dan saat ini juga sebagai Wakil Ketua Kolegium Urologi Indonesia. Selain itu, beliau juga merupakan anggota organisasi internasional dan nasional seperti Ikatan Dokter Indonesia, Ikatan Ahli Urologi Indonesia, European Urological Association, American Urological Association, dan Perhimpunan Onkologi Indonesia. Kepada Prof. Umbas, waktu dipersilahkan, Prof. Baik. Terima kasih, moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada moderator atas introduksinya. Tadi Dr. Rizal sudah cerita mengenai new hormonal therapy. Sekarang kita sambung ke induknya sebetulnya ini. Baik, perannya apa? Nah, ini sekedar pengetahuan saja bahwa penyakit kanker prostat itu merupakan salah satu atau salah dua barangkali dari penyakit keganasan yang terbanyak pada pria dan sebarannya kalau kita lihat memang terbanyak di daerah Amerika Utara, Eropa Barat. Ya. Di Asia sendiri memang tidak terlalu banyak, khususnya kita lihat di daerah kita di sini. Kecuali Asia Timur, ini saya kira termasuk data dari Australia, karena sebetulnya secara global insiden tertinggi kanker prostat itu adanya di Australia. Baik, bagaimana situasi dengan kanker prostat di Indonesia? Menurut data Globokan 2020, itu menempati posisi nomor 5 pada keganasan laki-laki. Dan tentunya nomor 1 untuk keganasan di bidang urologi. Jadi saya kira besar kemungkinan nanti Anda kalau sudah selesai pendidikan bekerja sebagai ahli urologi, sedikit banyak pasti akan ketemu dengan pasien-pasien kanker prostat ini. Nah, ini adalah sebenarnya perjalanan penyakit dari kanker prostat itu. Ada kemungkinan kita temukan dalam keadaan masih localized atau locally advanced. Kemudian dilakukan pengobatan, nanti kita lihat apa saja. Lalu terjadi rekurensi yang sering kita sebut sebagai biochemical recurrence atau disingkat BCR. Diberikan terapi dan selanjutnya mungkin terjadi metastasis. Namun demikian di Indonesia sendiri situasinya adalah hampir 50% pasien-pasien itu datang dengan keadaan sudah ada metastasis tanpa pernah mendapat pengobatan sebelumnya untuk kanker itu. Nah, selanjutnya terjadi apa yang disebut CRPC. Saya sudah diterangkan tadi. Nah, ini adalah bagaimana penata laksanaan
dari pasien-pasien kanker prostat tadi ya. Saya sudah sebutkan localized untuk pembedahan, radioterapi, active surveillance, kemudian begitu timbul biochemical recurrence, PSA-nya naik, mulai masuk ADT. Apalagi kalau dia datang dalam keadaan sudah ada metastasis. Tentunya tidak bisa hanya diberikan obat-obatan tambahan, tapi tetap harus diberikan ADT. Sehingga kalau kita lihat panah merah ini, ingat iklan makannya apa saja, minumnya teh botol, gitu ya. Nah, kalau kanker prostat, terapinya apa saja, kita lihat macam-macam. Tetapi nggak boleh lupa diberikan ADT. Jadi ini akan terus berlangsung. Jadi apapun terapi yang kita berikan. Begitu sudah ada peningkatan PSA, apalagi sudah timbul metastasis, maka pemberian terapi ADT ini tidak bisa dihentikan lagi. Nah, ini ada beberapa guidelines, khususnya kita lihat untuk yang high risk. Jadi kita nggak ikutkan yang low risk atau intermediate. Yang high risk, kemudian locally advanced, ditambah yang metastatic. Ya. Kita lihat di beberapa guidelines, baik itu dari NCCN, EAU, atau European Society of Medical Oncologists, atau American Society of Clinical Oncologists, maka hampir di semua kotak ini ada ADT-nya. Baik dikombinasi radioterapi, ataupun diberikan sebelum, bahkan sebelum radioterapi, di sini kita lihat ya, untuk yang high risk, locally advanced, di guidelines-nya ESMO, dan selanjutnya untuk yang sudah metastatik, maka intinya adalah ADT semua ini. Ya, kita lihat di sini. Baik, di yang mencantumkan secara spesifik orchiectomy dan ADT malahan dari American Society of Clinical Oncology. Memang society ini adalah gabungan sebetulnya ya dari para urolog dan medical oncologist. Kalau ESMO, ya ini kita hanya medical oncologist. Kalau EAU umumnya hanya urologist saja. Kalau NCCN juga umum, sehingga dicantumkan secara spesifik LHRH dan atau bilateral orchiectomy. Baik, ini adalah satu bagan, dan di sini kita bisa lihat bahwa sekali lagi androgen deprivation therapy itu adalah satu dasar atau istilah yang barangkali banyak digunakan ya, pengobatan yang harus diberikan. Dan sekali lagi kita lihat panahnya, ya, apapun kondisinya setelah ada atau terjadi peningkatan PSA atau metastasis, maka ADT lah yang menjadi tulang punggungnya. Baik, saya singgung sedikit, mungkin tadi sudah disampaikan apa itu CRPC, mudah-mudahan masih ingat, jadi saya kira sudah disampaikan oleh Dr. Rizal, bahwa ada definisinya. Yaitu pertama kita harus tahu dulu bahwa nilai serum testosteronnya sudah di bawah level kastrasi, jadi kurang dari 50 nanogram per desiliter atau kurang dari 1,7 nanomol per liter. Ditambah tentunya dengan adanya peningkatan PSA atau ada penambahan atau terjadi gambaran lesi metastasis. Jadi secara radiologis diketahuinya. Baik, itu adalah definisi dari CRPC. Nah, bagaimana mekanisme dari ADT pada pasien-pasien kanker prostat? Kalau kita bicara ADT, kanker prostat tidak terlepas dari jasa Dr. Huggins ini. Beliau pada tahun 1941, jadi sudah 60
80 tahun yang lalu mempublikasikan temuannya di Journal of Urology pada waktu itu, ada pasien-pasien kanker prostat yang dia berikan terapi stilbestrol. Waktu itu belum ada LHRH atau anti-androgen yang lain. Adanya stilbestrol atau estrogen sebetulnya. Dan dia monitor pasien-pasien ini, sekali lagi, waktu itu belum ada PSA. Yang bisa dipakai untuk monitor adalah fosfatase asam, acid phosphatase. Dalam waktu beberapa hari, dia lihat setelah diberikan stilbestrol 1 mg, maka acid phosphatase turun. Memang publikasi ini banyak dikritik orang. Karena apa? Ya, jumlah pasiennya minimal sebetulnya. Dan yang ada metastasis itu mungkin hanya sebagian kecil. Tetapi ini adalah saya kira satu temuan atau laporan pertama kali, sehingga akhirnya pada tahun 1966 beliau mendapat penghargaan hadiah Nobel Prize untuk fisiologi dan kedokteran karena menemukan peran hormonal tadi. Baik. Nah, bagaimana sebetulnya ADT itu? Nah, kita sudah tahu bahwa androgen yang diaktifasi intraseluler, apa namanya, androgen reseptor ini adalah sebetulnya satu permulaan dari pembuatan baik itu sel normal, termasuk juga tentunya pembuatan atau replikasi dari sel-sel kanker prostat. Jadi aktivasi androgen reseptor intraseluler itu nomor 1. Nah, ADT itu memang dirancang untuk membatasi atau memblok aktivasi ini. Dengan demikian tentu diharapkan maka replikasi atau pembuatan sel-sel baru tersebut akan menurun. Sehingga itulah yang dipakai sebagai dasar untuk pengobatan. Dan ada 2 cara atau 2 approach, yaitu di sini langsung ditargetkan untuk produksinya, nanti kita lihat, atau ditargetkan kepada reseptor androgennya sendiri. Dan sebetulnya yang tadi sudah diterangkan Dr. Sal dengan obat baru itu ditambah satu lagi, yaitu ditargetkan kepada produksi androgen di dalam sel kanker tersebut. Jadi ada 3 sebetulnya sumbernya. Nah, ini adalah skema yang kita lihat secara alamiah. Jadi ada aksis hipotalamus pituitary testis, sehingga terjadilah produksi testosteron. Testosteron itu sendiri tidak bisa serta-merta masuk ke dalam sel dan bergabung dengan reseptor. Dia harus dirubah dulu menjadi dihidrotestosteron, tentunya dengan bantuan enzim 5-alfa reduktase dalam bentuk DHT ini dia bisa berkonjugasi dengan androgen reseptor di sini. Nah, setelah terjadi konjugasi, maka ini akan masuk ke dalam inti sel bersama-sama dengan androgen responsive elements di sini. Masuk ke dalam inti sel sehingga terjadilah proses replikasi sel, baik itu sel normal ataupun sel kanker. Ini adalah mekanisme hormonal yang kita lihat. Nah, tentu bagaimana kita bisa mengurangi kadar testosteron, antara lain ya tentu produksinya dihambat atau dihilangkan pabriknya, gitu ya. Ada juga yang bisa menghambat produksi yang ada sedikit dari adrenal, atau kita berikan penghambat yang bisa merubah testosteron menjadi dihidrotestosteron, atau bahkan di sini digunakan anti-androgen yang akan memblok reseptornya sehingga DHT tidak bisa masuk lagi. Itu adalah mekanismenya. Baik, nah tipe ADT apa saja ya, dan bagaimana kita menggunakan. Saya sudah sedikit singgung tadi
bahwa pemberian ini bisa diberikan secara surgical atau kastrasi, kemudian bisa juga diberikan dengan obat-obatan. Dalam hal ini digunakanlah gonadotropin releasing hormone atau lazim dikenal juga dengan luteinizing hormone releasing hormone. Ya. Nah, ini bentuknya injeksi. Atau yang antagonis. Yang antagonis itu injeksi, tetapi dalam saya kira 3 bulan lalu sudah di-approve yang dalam bentuk tablet. Satu kemajuan lagi di sini. Dia langsung akan memblok reseptor gonadotropinnya dan dengan demikian tidak terjadi produksi dari LH. Kita tahu LH sebenarnya yang paling berperan untuk membentuk atau memproduksi testosteron itu. Obat lain tentu adalah estrogen atau dietil stilbestrol. Ini obat yang sudah sangat tua, tadi kita ingat ya, Huggins tahun 1941 sudah menggunakan obat ini. Belakangan sudah hampir tidak pernah lagi kita gunakan, kecuali kalau nggak punya obat lain tentunya. Nah, ini contoh saja dari apa yang kita kerjakan. Kita di sini membiasakan mengerjakannya subkapsular. Tentu bisa saja diangkat total, ya, jadi nggak ada yang ditinggalkan. Tujuan kita di sini melakukan subkapsular, yaitu meninggalkan tunika albuginianya. Ya, setelah dibuka, isinya dikeluarkan semua, lalu ditutup lagi dengan harapan terjadi hematoma di dalam rongga yang bekas ada jaringan testis itu. Nah, dengan demikian, setelah sembuh, pasien dapat meraba seolah-olah masih ada testisnya walaupun ukurannya kecil, mungkin sekitar 1 cm atau 1,5 cm. Di negara barat, beberapa pasien yang dilakukan orchidectomy, mereka pasang prostesis. Jadi pasien yang merasa masih ada testisnya, gitu ya, atau partner yang mungkin merasakan hal itu dengan ukuran yang boleh dikatakan normal. Keuntungan dari teknik ini adalah, ini saya ajarkan selalu bahwa ini dapat kita kerjakan dengan anestesi lokal. Dilakukan blok dengan lidokain di daerah sini, sekitar kulit, dalam waktu 1 jam, atau mungkin kurang, kita sudah bisa melakukan subkapsular orchidectomy dan harus bilateral, tidak boleh hanya separuh saja. Baik, kita kembali lagi kepada penggunaan ADT. Ya, sekali lagi, apakah itu surgical, apakah dengan medical, ya, agonis plus anti-androgen, ini istilah yang sudah lama sebenarnya, disebut sebagai complete androgen blockage. Jadi jangan salah, ini singkatan dari complete androgen blockage. Atau yang tadi antagonis. Sayangnya yang antagonis belum masuk di negara kita. Tujuan adalah satu, kita ingin mencapai level kastrasi yang secara konsensus internasional diakui batasnya adalah 50 nanogram per desiliter tadi. Namun demikian beberapa tahun yang lalu, dan hampir 10 tahun lalu ada satu sekumpulan ahli yang membahas, kebetulan dibahasnya di Bethesda kota, dan di situ ada konsensus yang terbaik sebetulnya kalau 20 nanogram, artinya lebih rendah lagi. Dan memang benar beberapa penelitian dengan menggunakan hal ini mendapat hasil yang lebih baik. Tetapi sekali lagi secara internasional masih kita gunakan level threshold-nya itu 50 nanogram per desiliter. Baik, kembali lagi kita lihat opsi-opsi terapi. Ini kalau kita lihat untuk localized, ya, atau yang intermediate risk. Kita lihat. Dari NCCN sekali lagi ya, ada ADT. Di sini digunakan bersama dengan radioterapi apabila ada metastasis. Ini diberikan biasanya lebih lama.
Sedangkan kalau tidak ada metastasis, itu radioterapi plus ADT-nya 6 bulan. Jadi di masing-masing guidelines itu ada perbedaan, tergantung dari diagnosis penyakitnya atau stagingnya, juga dilihat risknya. Jadi tidak selalu hanya, walaupun terus bisa digabungkan. Kemudian kita lihat dari AUA atau Amerika, radical prostatectomy atau radioterapi plus ADT. Tentu kalau saya bilang tadi ada masalah, misalnya kalau operasi lalu ditemukan PSA-nya nggak turun setelah 3 bulan, dan laporan PA-nya waktu itu mengatakan batas sayatan positif, atau katakanlah vesicula seminalisnya juga positif, jadi sudah PT 3, maka biasa dikasih adjuvan ADT ini. Demikian juga dengan EAU, baik itu setelah radical prostatectomy kalau ada progresi. Sedangkan kalau sinar biasanya langsung dikasih sekitar 4 sampai 6 bulan. Begitu juga dengan ESMO-nya, hampir sama. Nah, bagaimana kalau yang localized, high risk di sini kita lihat. Ini lebih banyak lagi peran dari ADT-nya. Sekali lagi dikombinasikan dengan radiasi. Ini kalian harus baca, ya, ada beberapa perbedaan di sini. Kapan dikasih 1 sampai 3 tahun, kapan dikasih hanya 6 bulan. Ya. Pasca radikal prostat, batas sayatan positif atau sebelum tadi PT3, PSA tidak mau turun, kurang dari 0,2 batasnya. Setelah 3 bulan, maka diberikanlah radioterapi plus ADT. Nah, ini belum ada yang bisa menjawab sebenarnya mengapa dipakai angka 1 sampai 3. Jadi satu lagi kita lihat di sini ya, dari EAU. Sinar plus ADT long term 2 sampai 3 tahun. Ini memang tidak ada penjelasan yang lebih konkret kapan kita pilih 2 tahun, kapan kita pilih 3 tahun. Ada beberapa hal yang bisa kita pakai. Kalau saya sendiri melihat di antara pasien-pasien dengan high risk ini, mana yang paling high risk, yang paling tinggi. Misalnya saja tulisan skornya 10, atau PSA awalnya mungkin sudah 30, pasti clinical T3 atau T4 bahkan. Nah, saya anggap ini lebih risk, walaupun dia sudah high risk, sehingga ini saya berikan 3 tahun. Itu adalah pertimbangan dari dokternya. Belum ada guidelines yang mengatakan kapan 2 atau kapan 3 tahun. Nah, sekali lagi di sini di ESMO mereka memberikan bahkan neoadjuvan. Jadi sebelum disinar itu dikasih ADT dulu antara 4 sampai 6 bulan. Baru sinar, baru ditambah lagi dengan adjuvan. Ini adalah yang locally advanced. Itu yang kita praktekkan atau saya praktekkan juga di sini. Nah, ini tentu kalau sudah metastasis, ya kita lihat tadi nggak ada cerita lagi, nggak ADT semua. Apapun teman yang diberikan, apapun obat lain yang diberikan. Nah, kapan kita memilih mau medical kah atau mau orchidectomy, subkapsular ataupun orchidectomy dalam hal ini. Ini pendapat saya pribadi setelah melihat beberapa review artikel sehingga saya mempraktekannya seperti demikian. Kalau pasiennya masih performance-nya masih baik, baik dari ECOG ataupun Karnofsky, masih bisa datang untuk follow up rutin karena ini tentu perlu follow up yang lebih teratur. Katakanlah dia harus minimal tiap 3 bulan datang untuk disuntik, dan sebelumnya biasanya saya minta periksa PSA dan testosteron, biasanya tidak tiap 3 bulan tapi mungkin 6 bulan atau setahun, atau kalau PSA naik
Tentu ketersediaan obat, gitu. Dan yang terakhir adalah bagaimana dengan keinginan pasien. Kita tahu secara umum di Indonesia kalau ada pasien berobat, lalu kita bilang ini mesti dioperasi Pak atau Ibu, gitu ya. Pasti pertanyaan pertamanya adalah apakah nggak bisa dikasih obat saja dok? Itu pertanyaan barangkali 90% akan kalian dengar. Apa saja dok? Ya. Pasien datang dengan batu ginjal besar. Wah ini mesti operasi Pak. Waduh, bisa pakai obat aja nggak? Ya. Itu pasti kalian akan dengar. Nah, ya di sini bisa kita perhatikan. Ya. Kalau kita bilang ini mesti diangkat nih buah sakarnya. Dia tanya, bisa obat aja nggak? Ya bisa, gitu ya. Nah, itulah obat yang kita berikan. Ya, ini termasuk patient's preference, tetapi ada pertimbangan lain sebenarnya. Ya. Kalau kondisi pasien itu sudah jelek, Karnowski-nya sudah 60 atau kurang, atau ECOG-nya 2, di atas 2, gitu ya. Sehingga ada kesulitan untuk pasien ini bolak-balik, walaupun 3 bulan sekali, datang ke kita, ya. Bayangkan kalau dia dengan kondisi Karnowski 60 gitu ya, tinggalnya barangkali di, ya nggak usah jauh-jauh, di apa namanya, daerah perbatasan Bekasi Jakarta gitu ya, masuk lagi masih naik ke angkot, nyambung naik apa lagi nggak tahu ya, apakah nyampe dia ke tempat kita bekerja misalnya di RSCM. Dan satu lagi ini lebih ekstrim barangkali, akses pasien ini untuk kontrol atau follow-up sangat terbatas. Taruhlah pasiennya tinggal di pedalaman Papua barangkali, untuk datang ke sini dia harus naik ke mobil dulu ke bandara di Papua sana, naik pesawat, mampir-mampir, dan kalau ada biayanya lagi. Ya, kalau enggak, naik kapal berapa hari jadi di laut. Kan gitu. Nah, ini sebaiknya kita lakukan terapi surgical saja. Ya, sehingga orang ini mungkin sudah untung kalau dia bisa kontrol sekali setahun. Jadi sekali lagi ini adalah personal view saya. Nah, bagaimana sekali lagi penggunaan dari ADT? Tadi ingat bahwa yang pertama kali dilaporkan oleh Huggins itu sudah 60 tahun yang lalu, memang kombinasi antara pasien kanker prostat yang metastasis dan yang belum metastasis. Nah, apa yang dia sudah temukan, ini diulang lagi penelitian-penelitian itu. Ini adalah satu penelitian yang cukup, laporan yang cukup lama, tahun 93, sudah hampir 30 tahun yang lalu. Waktu itu belum ada kemoterapi docetaxel, belum ada neohormonal. Yang salah satunya yang masih memberikan harapan pada waktu itu adalah doxorubicin pada awal-awal 90-an. Nah, dibandingkanlah pasien yang sudah ada metastasisnya, kemudian dilihat hasilnya. Ternyata median survival untuk pasien-pasien yang sudah refractory atau sekarang kita katakan CRPC ini sudah ada metastasis ya, dengan hanya hormonal dia masih naik, ya, dikombinasikan, ternyata di antara tiga pilihan pengobatan yang paling lama median survival-nya adalah kalau doxo dikombinasi dengan orchidectomy atau continuous ADT tadi, injeksi. Pada tahun 90-an sudah ada goserelin dan sudah ada lebrorelin. Jadi dua-duanya sudah ada awal 90. Yang kedua masih lumayan kalau ditambah dietil stilbestrol, tetapi kita tahu kenapa kita hampir nggak pernah gunakan karena efek jantung kardiovaskularnya yang sangat tinggi di sini. Jadi, hampir kita nggak pernah pakai. Dengan demikian sebetulnya mereka menyimpulkan bahwa sekali lagi
tulang punggung pengobatan itu adalah di ADT-nya sebenarnya. Nanti kita akan lihat. Nah, di Rumah Sakit Cipto sendiri kita mengumpulkan angka dalam 15 tahun, tidak kita publikasi. Kita bandingkan pasien-pasien yang belum ada meta, jadi masih bone scan yang negatif, tapi clinical T-nya kita bisa bedakan. Clinical T itu 1, bisa 1A, 1B, 1C, kemudian T2 bisa 2A, 2B, atau T3, sekali lagi, T3A, 3B, dan T4. Nah, kalau kita lihat pada pasien-pasien yang tumornya itu masih localized di sini, umumnya terapi yang kita berikan adalah pembedahan atau sinar. Sedangkan presentasi yang mendapat ADT secara primer, jadi nggak dioperasi, tidak disinar, tapi langsung dikasih ADT, itu sekitar 25-30%. Dan kita lihat angkanya makin meningkat. Dari 22% T1, naik 29% T2, apalagi yang sudah T3. Ya, lebih dari separuhnya kita berikan primary ADT. Artinya kita nggak kasih terapi lain, hanya ADT saja. Yang disinar atau yang dioperasi jumlahnya sangat sedikit. T4 hampir semuanya. Ya. Jadi ini adalah yang kita terapkan di RSTM mulai tahun 95. Nah, kita juga pernah melaporkan bagaimana survival pasien-pasien tersebut. Dilaporkan oleh Dr. Supit 2012 di data dari Jakarta. Pada data kita memang tidak ada perbedaan bermakna untuk follow up sampai dengan 5 tahun antara pasien-pasien yang berusia lebih dari 70 tahun, kemudian diterapi dengan radioterapi plus hormonal, atau hanya radioterapi saja, atau hanya hormonal terapi. Dan memang angka kita masih kecil, tapi kita sudah lihat di sini sudah ada perbedaan. Jadi yang terbaik sebetulnya adalah yang kombinasi radioterapi dan hormonal. Nanti kita akan lihat lagi hasilnya. Ini adalah contoh lain dari penggunaan ADT pada pasien kita. Pasien kita lakukan radical prostatectomy di Desember 2003, jadi 19 tahun yang lalu. 5 tahun pertama hasilnya baik, tanpa ada terapi adjuvan, bagus PSA-nya, tapi lama-lama naik. Ini tadi yang kita lihat di bagan itu ada rising PSA. Nah, kita lihat di sini, kita periksa tentunya walaupun belum ada metastasis ke tulang ataupun tempat lain, tapi kita berikan hormonal. Jadi sesuai dengan guidelines-nya. Nah, dan pada waktu itu pemberian hormonalnya kita berikan secara intermittent karena tidak digabung dengan obat lain. Hanya LHRH agonis ya, dan kadang-kadang diberikan tambahan anti-androgen. Begitu naik, ya kita terapi lagi dan seterusnya. Dan kita lihat di sini kita kombinasi juga dengan 5-alpha reduktase inhibitor. Tadi kalian sudah lihat bagaimana mekanisme dari efek androgen terhadap pertumbuhan sel itu. Jadi ada tempatnya. Dan tentunya anti-androgen. Dan ini berjalan terus sampai sekitar 2015, 16, karena usianya makin meningkat, di sini usianya sudah 80 tahun, kita mengurangi sebisa mungkin penggunaan LHRH mengingat efek sampingnya. Nanti kita akan terangkan apa saja efek sampingnya. Jadi hanya diberikan anti-androgen dan 5-alpha reduktase inhibitor. Berlangsung cukup lama, dan ini yang masuk sampai Januari 2021, pasien masih datang Desember 2021, dan kebetulan pada waktu itu PS-nya sudah lebih tinggi lagi, sehingga
mau tidak mau kita ambil risiko diberikan kembali LHRH-nya. Jadi pasien hampir 20 tahun yang lalu dioperasi, dan itu adalah salah satu barangkali peran dari terapi hormonal atau androgen deprivation therapy. Ini pasca pembedahan. Nah, bagaimana yang radioterapi? Tadi kita sudah lihat data kita, kalau dikombinasi radioterapi plus ADT, hasilnya lebih baik. Dan ini sebetulnya sudah dilaporkan jauh-jauh hari sebelumnya, tahun 2004, oleh D'Amico. D'Amico seorang radio onkologis, dan dia menemukan perbedaan yang bermakna untuk survival ataupun progression free survival. Itu adalah pembuktian bahwa pemberian radioterapi plus ADT akan memberikan hasil yang lebih baik. Ini adalah beberapa penelitian lain, baik di Eropa ataupun kombinasi dengan Amerika. Ini juga pembuktian bahwa kalau diberikan radioterapi saja, lihat yang kuning, dibandingkan yang radioterapi plus LHRH, maka jelas sekali, dan ini follow-up-nya sangat panjang, lebih dari 15 tahun, perbedaan yang bermakna untuk kombinasi radioterapi plus LHRH tadi. Demikian juga dengan beberapa studi lainnya. Semuanya mendukung kombinasi pemberian LHRH dengan radioterapi. Dari overall survival 10 tahunnya untuk pasien-pasien dengan ini high risk sudah ya, Gleason score 8-10, memang secara bermakna lebih baik daripada yang hanya radiasi saja. Cukup besar gap-nya untuk follow up yang cukup panjang. Nah, teruskan. Ini adalah selain survival, tentunya kalau dilihat juga bisa menunda terjadinya penyebaran jauh atau metastasis jauh dibandingkan yang hanya dilakukan pemberian radioterapi saja ya. Ini yang biru yang yang radioterapi saja, yang kuning yang kombinasi ADT dengan EBRT. Jadi risknya itu lebih rendah. Nah, bagaimana dengan isu mengenai intermittent ataupun yang continuous? Di sini kita salah satu penelitian yang cukup banyak angkanya, kan ini sangat kontroversi. Kita sendiri di Jakarta sudah mempraktekkan pemberian intermittent ini sejak tahun 1997. Pada waktu itu kebetulan saya kenal dengan pemerakarsanya. Beliau di Kanada sekarang ini, tapi sebelumnya dia bekerja di Amerika. Nah, sejak itulah kita ikut menggunakan cara ini. Jadi intermittent, dan ternyata setelah puluhan tahun itu tetap kontroversi, akhirnya dibuatlah satu studi besar ini pada 2010 dengan follow up yang panjang, dan ternyata memang dikatakan intermittent itu tidak inferior terhadap continuous. Pada waktu itu kita di sini tertarik dengan intermittent ini sebetulnya bukan apa-apa. Itu hanya masalah biaya saja sebetulnya. Pasien tidak mau dioperasi, menolak orbitum, ingin milih obat. Kalau kita berikan secara continuous, kita bisa bayangkan kalau di cover pada waktu itu hanya ada askes, masih lumayan. Tapi kalau dia harus bayar sendiri, yang bertahun-tahun, tadi kita lihat pasiennya masih survive, itu berapa banyak biayanya. Itu adalah salah satu faktor yang mendukung kenapa saya atau kita mengikuti intermittent ini sebisanya, ya. Dan kalau memang nggak memungkinkan, ya apa boleh buat, kita lakukan orchidectomy.
saya kira datanya masih atau sudah selesai ditulis dalam proses untuk disubmit pengalaman kita selama 15 tahun atau lebih penggunaan atau membandingkan. Nah, masalahnya pada era new hormonal treatment sekarang, ini sudah praktis kita nggak bisa gunakan lagi. Karena apa? Begitu kita kombinasi dengan obat-obat new hormonal itu nggak bisa berhenti lagi terapi ADT-nya. Ya. Sehingga saat ini intermittent ini hanya saya berikan atau kita praktekkan pada pasien-pasien yang mendapat primary ADT. Jadi, belum ada meta antara T1 sampai T4 tadi kita lihat di salah satu bar diagram kita. Primary ADT ini masih boleh intermittent karena tidak kita kombinasi dengan obat-obat lain. Tapi begitu sudah ada meta, apalagi CRPC, maka ini nggak boleh berhenti lagi. Jadi harus sudah seumur hidup. Baik, ini adalah satu saja. Saya ambil contoh kombinasi ADT dengan new hormonal therapy. Di sini abiraterone, kita lihat perbandingannya dan kelihatan perbandingannya sangat mencolok. Kalau hanya ADT saja diberikan dibandingkan kombinasi ADT plus abiraterone di sini, maka yang pada sampai follow up 3 tahun itu belum tercapai median survivalnya, tetapi yang placebo sudah, sehingga hasilnya sangat bermakna. Begitu juga dengan radiographic progression survival, atau disingkat RPFS. Antara yang ADT plus AB sangat kelihatan bedanya dengan yang ADT plus placebo saja. Jadi inilah pembuktian bahwa sebetulnya pemberian obat-obat new hormonal therapy bisa memperpanjang survival ataupun memperlama progression free survivalnya, tapi dengan catatan ADT-nya nggak boleh berhenti. Baik, ini bagaimana kalau digabungkan dengan cytotoxic chemoterapi? Dan sekarang yang kita pakai itu adalah golongan taksan atau lebih spesifik docetaxel. Dan ini adalah laporan dari kombinasi pasien di Jepang dan di Korea yang CRPC tentunya. Di sini yang menerima ADT plus docetaxel dibandingkan yang hanya docetaxel saja. Kita lihat. Nah, ini satu pembuktian lagi bahwa hanya docetaxel akan kalah gitu ya dalam hal survivalnya atau progression free survival dibandingkan kalau docetaxel diberikannya plus ADT. Jadi masih ingat tadi guidelines-nya dari ESMO, kemudian ASCO, ya, juga yang lain untuk pasien-pasien yang sudah CRPC itu memang nggak boleh pemberian ADT-nya, apapun obat lain yang kita tambahkan. Ya, sekali lagi, pesannya itu. Nah, kita sudah tahu bagaimana mekanisme kerja, bagaimana dipakainya di mana, kapan, gitu ya, dan selama berapa lama. Nah, tentu ada hal yang tidak boleh kita lupakan, yaitu kita harus tahu memonitor apa saja efek samping yang bisa atau terjadi. Ya tentunya kita harus punya pengetahuan dulu. Apa saja sih yang kita mau lihat, ya, apa yang saya mau monitor. Tentu bukan hanya PSA saja atau sekali-sekali periksa testosteron, tapi ini adalah hal yang bisa terjadi. Ya. Yang pertama kita lihat quality of life dulu. Dan ternyata tidak ada perbedaan bermakna pada pasien-pasien yang locally advanced ataupun yang metastatic prostate cancer di sini. Satu penelitian di Jerman. Kalau dibandingkan dengan masyarakat umum yang tidak mendapat terapi, tidak ada perbedaan yang bermakna
ya, untuk general health statusnya. Ya, di sini. Kemudian untuk symptoms, memang ada beberapa yang kita lihat berbeda, tetapi sekali lagi tidak bermakna. Jadi misalnya yang diberikan apa namanya LHRH, lebih banyak yang merasakan fatigue atau kelelahan. Begitu juga lebih banyak yang sulit tidur, gitu ya, atau yang konstipasi. Tetapi ini semua tidak berbeda, bermakna. Jadi ini adalah beberapa symptoms yang mungkin dapat kita pakai untuk melakukan follow up. Kalau terjadi, walaupun ini tidak bermakna, tetapi tentu harus kita terapi kalau itu ada, dikeluhkan. Sedangkan untuk khusus untuk apa namanya sexual functionnya jelas. Kalau diberikan apa namanya LHRH pasti menjadi turun. Ini berbeda secara bermakna memang. Itu. Tetapi sekali lagi untuk gejala-gejala saluran kemih seperti LUTS nggak ada beda. Kemudian ini masuk akal tentu. Ya. Keluhan-keluhan hipogonadisme pasti lebih besar kalau diberikan apa namanya ADT. Keluhan hipogonadisme itu antara lain pasiennya merasa ngantuk, lelah, kemudian kulit menjadi kering, emosinya menjadi labil, kemudian ya tentu bisa terjadi hal-hal lain, ya. Misalnya ya pasti gangguan seksual tadi, gitu ya, atau inkontinen. Tapi di sini saya kira ini faktor dari penyakitnya sendiri, karena ini adalah pasien dengan metastatik, kemungkinan saja ada masalah neurogenic bladder-nya, ya. Baik. Nah, tadi sudah kita sebutkan mengenai quality of life. Ini adalah saya kira salah satu dari laporan yang dibuat paling sering, sorry, internetnya. Ini yang paling sering, ya kita lihat hot flash, kemudian osteoporosis. Jadi dua ini yang harus betul-betul kita perhatikan. Bisa terjadi anemia, ya, kemudian ini tadi sudah saya terangkan, weakness sama muscle wasting. Nah, kalau kita evaluasi pasien-pasien yang sudah kita berikan ADT, biasanya lebih dari 1 tahun, secara klinis kita bisa lihat ototnya mulai kecil, lemak perutnya bertambah, kulitnya menjadi kering, itu adalah sekali lagi salah satu tanda-tanda hipogonadismenya. Dan biasanya kita tambah pemeriksaan bone mineral density. Kita periksa apakah ada osteopenia atau osteoporosis tentunya. Gangguan lain yang juga mungkin tidak terlalu sering di sini kita lihat, ya, kognitif, depresi. Ya. Ini adalah gejala-gejala yang harus kita perhatikan. Kemudian gangguan metabolik seperti peningkatan gula darah. Ini tentu yang saya sudah sebutkan tadi. Ya. Nah, sebagai urolog yang memberikan obat ini, tentunya selain melakukan evaluasi, kita juga harus coba memberikan solusinya. Ya. Ini adalah publikasi lain yang melihat pasien-pasien yang dibandingkan antara LHRH dan orhidektomi. Ya. Dan ada 6 efek samping yang mereka catat di sini. Jadi fraktur, peripheral arterial disease, thromboembolism, cardiac complication, diabetes, dan cognitive disorder. Nah, yang menarik kita lihat di sini, ya, untuk fraktur, kemudian gangguan arterial perifer, dan gangguan jantung itu ternyata berbeda bermakna. Kita lihat, untuk LHRH yang dijadikan referensi,
ternyata orthodektomi hazard rasionya lebih rendah. Artinya apa? Artinya risiko terjadinya efek-efek samping kardiak, peripheral arterial disease, dan fraktur itu lebih kecil kalau dilakukan tindakan orthodektomi. Ya. Ini tentu saja temuan ini tidak populer khususnya untuk farmasi yang memproduksi obat-obat LHRH. Gitu ya. Tapi Anda sebagai praktisi, sebagai clinician harus paham hal ini. Gitu ya. Kalau saya memilih memberikan obat-obat yang atau pasiennya memilih obat-obat LHRH, hati-hati. Ya. Ini akan berbeda bermakna. Ya, harus lebih kita perhatikan. Sedangkan efek samping lain bukannya tidak penting, penting tetapi sama saja. Mau ortodektomi kah, mau disuntik saja kah, sama saja. Ya. Pasti akan terjadi dengan frekuensi yang sama-sama. Ya, contoh di sini diabetes sekali lagi ini selalu rutin harus kita periksa, gitu ya. Sekali-sekali biasanya saya periksa kadar kolesterol. Dan saya kira ini adalah ada satu lagi ini dari EAU, bagaimana strategi mengurangi. Nah ini tadi yang cukup menarik mengenai masalah tulang tadi. Kalau kita berikan lebih dari setahun, biasanya saya periksa BMD-nya, itu yang paling objektif, gitu ya. Kalau ada osteopenia atau osteoporosis, maka harus diterapi. Guidelines juga memberikan biasanya denosumab ya, untuk meningkatkan atau memperbaiki BMD-nya tadi, ya. Dan sekaligus obat ini bisa menurunkan risiko fraktur. Tetapi denosumab nggak ada di kita. Yang ada hanya zoledronic. Masalahnya zoledronic hanya bisa memperbaiki BMD-nya. Artinya dia yang tadinya osteopenia bisa jadi normal lagi. Atau yang tadinya ini. Ya. Sehingga pada waktu dimulai tahun 2004, dan saya ikut menjadi salah satu panel dari obat ini di Asia, itu kita berikan setiap bulan, sampai 2 tahun atau 3 tahun. Dan itu kita praktekkan juga, termasuk di Jakarta tentunya. Sampai satu ketika, saya masih ingat, pasien kanker prostat yang saya berikan zoledronic ini sekali sebulan, mungkin pada setelah 3 bulan, gitu ya, tiba-tiba dirawat, saya diminta datang, ada pasien dirawat, tidak bisa makan dirawatnya. Setelah saya lihat, saya tanya, loh, kenapa nggak bisa makan, Pak? Kalau gigit sakit, ya, kalau mengunyah, gitu ya. Pasiennya sudah tua, ya kita pikiran kita ya paling-paling giginya. Begitu kita periksa, terjadilah apa yang sebetulnya sudah ada di literatur, yaitu osteonecrotic of the jaw. Jadi tulang rahangnya itu nekrotik, patah, patah gitu ya. Ya pantas lah, nggak bisa ngunyah dong, rahangnya patah gitu ya. Nah sejak itu kita lebih berhati-hati tentunya. Jadi kalau ada pasien mau dikasih zoledronic, saya wanti-wanti periksa dulu giginya, kalau ada yang bolong dibenerin, dicabut atau apa, jangan jadi sumber atau mempercepat terjadinya osteonecrotic of the jaw. Itu sangat terkenal ya, ONJ itu. Hal kedua, ternyata zoledronic ini bersifat nefrotoxic. Jadi hati-hati. Kalau kita memberikan zoledronic, asid selalu monitor nilai urium kreatinnya. Kalau sudah ada peningkatan, lebih baik jangan diberikan. Nah, dengan beberapa kondisi itu, maka sekarang ini sebetulnya kita nggak akan kasih lagi tiap bulan. Kita berikan setiap 6 bulan sekali. Apa? Hanya memperbaiki BD. Dia nggak bisa mencegah fraktur, nggak bisa ngobatin nyeri. Nggak ada gunanya dikasih tiap bulan. Ini yang kalian harus pahami juga. Jangan
Karena secara tradisional, ya saya juga sih salah satu yang ngajarin ya sekali sebulan, tapi ternyata ini sudah berubah, gitu ya. Baik, apalagi yang bisa kita kerjakan? Exercise supaya gula darah nggak naik, kolesterol nggak naik, exercise. Ini selalu saya ajukan. Tentu seperti apa yang disampaikan Dr. Rizal, ya lihat-lihat. Kalau ada fraktur di vertebra atau pelvis, ya exercise-nya jangan loncat-loncat atau jangan maraton, jangan lari-lari, gitu ya. Barangkali yang terbaik itu adalah jalan di air, itu yang terbaik. Gitu ya. Nah, tentunya tidak semua orang punya fasilitas, ya, bisa jalan di kolam renang. Ya, kalau jalan di empang, saya agak khawatir nanti apa namanya ya nggak lebih berat ya karena dasarnya kan lunak sekali. Gitu ya. Jadi latihan ringan atau olahraga ringan, jalan kaki itu sudah cukup. Kemudian tentu sekali lagi di sini ya, kalau terjadi ginekomasti ini nggak terlalu banyak dan pasien-pasien saya umumnya tidak perlu sampai kita berikan radioterapi atau tamoxifen, nggak perlu. Hot flash juga demikian, hampir nggak ada pasien yang harus saya berikan hidroksiprogesteron atau gabapentin, hampir nggak pernah. Tapi itulah jalan keluarnya. Nah, di antara itu tentu yang paling bisa kita anjurkan adalah exercise, ya, atau di sini profilaksis, misalnya vitamin D sangat dianjurkan, apalagi sekarang musim COVID, ya, vitamin D dianjurkan bukan hanya 1.000 unit, tapi bahkan kadang-kadang kita kasih 5.000 unit. Karena saya belum ada data yang dikumpul secara solid, tapi saya bisa perkirakan itu 80% pasien-pasien CA prostat atau BPH, kalau saya periksa vitamin D-nya, umumnya kurang dari 30 nanogram per mililiter. Batas bawah dari kadar vitamin D. Jadi untuk itu biasakanlah kita periksa berapa kadar vitamin D-nya. Kalau memang kurang ya kita harus berikan suplemen. Dan kalau hanya dikasih 1.000 nih naiknya mungkin 2 tahun baru naik. Kalau mau cepat kasih aja yang 5.000, itu sudah cukup. Kalau 10.000 saya kira terlalu ekstrim. Ya, pengalaman saya ya, nggak terlalu banyak sih. 5.000 saja dalam 1 bulan atau 2 bulan sudah akan ada perbaikan. Dan tentunya kalau memungkinkan ya saya suruh pasiennya jemur-jemuran. Ini nasihat yang bisa kita kasih. Kemudian mungkin di sini nggak tertulis ya seperti kognitif ataupun perubahan emosi. Nah ini harus kita terangkan juga. Seperti halnya waktu kita melakukan pemilihan terapi. Harus kita terangkan kepada pasien dan juga kepada keluarga atau yang merawat. Bahwa pemberian terapi itu selalu kita dasarkan kepada stadium, itu yang pertama. Kemudian stratifikasi risiko. Kemudian yang ketiga adalah faktor komorbiditas dan performance statusnya. Apakah ada masalah jantung, ada masalah metabolik, atau ada masalah nefrologi, atau masalah neurologi, dan lain-lain. Sehingga harus diperhatikan, harus dibuat balance dari efikasi atau keberhasilan yang kita harapkan tentunya dibandingkan dengan efek-efek samping. Ini selalu harus kita perhatikan. Ya, paling sedikit kita sudah tahu apa yang kita harus monitor khususnya. Karena setiap pasien itu tidak sama. Tidak sama. Ada yang lebih mengeluh atau lebih menonjol masalah metaboliknya, atau ada yang lebih menonjol mungkin masalah saluran kemih ataupun pencernaan. Atau bahkan ansietasnya. Saya beberapa kali atau sudah 2 kali mempublikasi masalah ini. Dan ansietas ini memang khususnya pada fase-fase akhir, PSA mulai meningkat, ya, kita sebagai dokter lebih sulit lagi menerangkan
apalagi yang bisa kita berikan. Kepercayaan pasien biasanya mulai menurun, makin ansietas. Nah, di sini peran kita berubah dari seorang spesialis urologi, kita harus switch menjadi spesialis psikiatri atau paling nggak jadi psikolog, gitu ya. Karena tidak mungkin dalam waktu misalnya hari itu Anda temukan kondisi ini langsung dikonsultasikan, ya belum tentu ketemu. Mau tidak mau kita harus berikan waktu sedikit menerangkan setidaknya kepada keluarga ataupun yang merawat pasien supaya mereka tidak terkejut atau tidak bingung. Pasien yang mulai marah-marah, ya, suruh tidur nggak mau tidur malam, tapi siangnya tidur seharian, gitu ya. Jadi terbalik, dan tentu yang keluarga atau yang merawat ya kesel, gitu ya. Waktunya tidur nggak tidur, gitu kan. Nanti orang tidur dia bangun, ya itulah. Ya. Dan keluhan-keluhan lain ini harus kita terangkan. Baik, sebagai ringkasan, saya kira memang ADT itu dirancang atau ditemukan untuk memblok aktivasi dari androgen reseptor, sehingga selanjutnya akan bisa mengurangi produksi sel, baik sel prostat normal, termasuk juga sel kanker prostat, sehingga dipakailah sebagai terapi utama untuk pasien-pasien kanker prostat yang memang harus dilakukan terapi sistemik, ya. Dan kita bisa target langsung ke tempat produksinya, dalam hal ini testis ataupun adrenal, atau kita mentargetkan ke reseptornya dengan blockers ataupun obat-obat new hormonal treatment, termasuk produksi yang di dalam sel tumor sendiri. Nah, penggunaan intermittent ADT saat ini saya kira masih opsi yang terbuka, yang cukup baik untuk pasien-pasien yang mengalami rekurensi setelah terapi primer. Misalnya contoh tadi, pasca radikal prostat, biasa naik, belum ada meta, oke, masih boleh. Atau yang primary ADT, ya, boleh kita masih berikan. Tapi kalau sudah advance, ya, sudah ada meta atau sudah CRPC, ya tidak bisa lagi, harus continuous dan dikombinasi dengan obat-obat new hormonal therapy atau kemoterapi docetaxel tadi. Baik, ini saya terima kasih kepada Dr. Herlian yang sudah membantu saya menuju slide ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Terima kasih untuk Prof. Umbas atas materi yang sangat menarik yang telah disampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab yang sudah diajukan oleh para peserta, Prof. Untuk pertanyaan pertama, Prof, ada pertanyaan dari Dr. Utari mengenai localized high risk atau localized advanced prostate cancer. Faktor apa aja yang perlu kita perhatikan dalam menentukan pemberian terapi, baik itu neoadjuvan, konkuren ADT, atau dengan adjuvan ADT, Prof? Untuk yang locally advanced ini ya. Benar, Prof. Nah, pasien-pasien locally advanced itu secara praktis adalah clinical T3. Itu kita kategorikan sebagai locally advanced atau clinical T4. Nah, kalau T3 dalam situasi tertentu, ya, usia masih muda, masih kita upayakan terapi radikal prostatectomy. Tapi kalau usianya sudah borderline, di atas 60, gitu ya, apalagi di atas 70, anjurannya SINAP. Nah, khusus untuk yang locally advanced, saya menganut polisi dari ESMO. Jadi diberikanlah neoadjuvan hormonal 3 bulan sampai 6 bulan. Baru diberikan radiasi
selama radiasi tetap kita lanjutkan terapi hormonalnya, injeksinya. Dan setelah selesai, kita berikan adjuvan ADT yang 2-3 tahun tadi. Nah, kapan 2 tahun, kapan 3 tahun, biasanya saya melihat Gleason score. Kalau maksimum Gleason score-nya 10 atau PSA pre-treatment-nya itu di atas 20-an, saya akan kasih 3 tahun biasanya. Tapi kalau tidak sampai ke situ, misalnya Gleason score-nya 6 atau 7, ya, PSA awalnya masih di bawah 10, ya saya kira 2 tahun cukup. Ini sekali lagi nggak ada batasannya. Jadi tergantung pertimbangan kita. Itu mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan Dr. Utari tadi. Ya, silakan. Baik, terima kasih. Mungkin jawaban Prof tadi juga menjawab pertanyaan dari Dr. Freddy mengenai kombinasi radioterapi, apakah dapat diberikan bersamaan dengan ADT atau diberikan jeda waktu. Untuk pertanyaan berikutnya, Prof, pada pasien-pasien dengan cardiovascular disease, dengan comorbid tersebut, apakah durasi pemberian ADT dapat dipersingkat, Prof, untuk mengurangi side effect-nya? Tadi Prof sudah membahas mengenai 6 efek samping yang sering terjadi, di antaranya kardiovaskular, Prof. Ya, nah, ya ini sangat baik. Ya. Tentu kalau sudah ada pada saat kita diagnosis kanker prostatnya, juga ada existing masalah kardiologi. Jadi sekarang harus kita tanyakan ya. Paling sedikit kita tanya, pernah dari riwayat dipasang ring enggak? Paling sedikit. Itu sudah sedikit banyak kita dapat informasi. Dan tentunya dari pemeriksaan fisik kita bisa dapat informasi apakah ada tahikardi dan sebagainya. Nah, kalau kita curiga, sebaiknya dikonsultasikan dulu ke bagian kardiologi. Bukan yang nggak boleh, boleh, tetapi harus dengan pengawasan. Gitu, ya. Jadi tidak semua orang dengan masalah kardiologis gitu ya, tidak bisa diberikan. Enggak juga. Ya. Yang kadang-kadang datang dengan bukan Karnowski, ejection fraction yang kurang dari 60, gitu ya. Misalnya hanya 50 atau 40. Tapi tidak ada masalah lain, itu masih boleh. Tapi kan pengawasannya harus lebih ketat saja, kan gitu. Jadi jangan nanti sewaktu-waktu pasiennya tiba-tiba MCI, kita yang disalahkan. Tapi kita terangkan kepada keluarga, ini masih boleh saya berikan, pengawasan apa, gejala apa yang harus diperhatikan oleh keluarga, gitu ya. Kalau terjadi harus ke UGD dan sebagainya. Jadi bukan kontraindikasi sebetulnya. Baik, bisa ada lagi? Baik, Prof. Untuk pertanyaan berikutnya, Prof, berhubungan dengan tadi efek samping yang dan pengalaman Prof yang sampaikan mengenai pasien dengan osteoporosis dan pemberian suplemen vitamin D maupun kalsium, Prof. Tadi dengan nilai objektif BMD-nya, Prof. Cuma saya tertarik, Prof, apabila kita ketemu pasien, Prof, atau Prof pernah punya pengalaman dengan pasien yang sudah mengalami pathological fracture pada saat visit ke dokter. Apakah ada tempatnya, Prof, kita memberikan suplemen, baik itu vitamin D, kalsium, ataupun zoledronic pada pasien? Dan kalau ada tempatnya untuk pemberian regimennya, bagaimana ya, Prof, ya, pada pasien-pasien dengan pathological fracture sebelumnya? Ya, baik. Kalau sudah ada pathological fracture, ya, kalau itu terjadi di vertebra, jadi kompresi, saya selalu merujuk kepada teman-teman ortopedi. Mereka akan lakukan koreksi, akan dilakukan stabilisasi. Dan tentunya setelah itu kita boleh berikan zoledronic ataupun suplemen kalsium. Mereka teman-teman ortopedi juga rutin memberikan hal ini untuk pasien-pasien tersebut. Jadi sekali lagi,
kadang-kadang pasien datang dengan keluhan kelumpuhan tukai bawah. Nah, begitu kita lihat bone scan, ada meta, kita curiga akan ada kompresi fraktur. Biasanya kita periksa MRI atau dikonsulkan kepada ortopedi. Jadi, mereka akan periksa dan melakukan stabilisasi. Hati-hati. Mungkin keluhannya hanya rasa semutan. Ini adalah tanda awal dari kompresi fraktur di daerah lumbar tentunya. Atau di cervical, semutannya ke arah lengan. Hati-hati. Karena apa? Kadang-kadang pasiennya tidak mengeluhkan sakitnya. Karena sakitnya sudah berlangsung secara kronik. Nambah kompresi itu dia nggak nambah sakit orang ini. Ini hati-hati. Itu, ya. Tapi gejala lain yang kita harus periksa betul. Adakah kelemahan kekuatan ototnya, jadi motorik yang terganggu apa enggak, ya? Atau keluhan yang sepele, semutan, hati-hati. Begitu dia bilang semutan, hati-hati. Kemungkinan sudah terjadi. Ya. Jadi, biasanya diperiksa MRI, dan kalau terlihat, adalah konsultasi ke ortopedi. Suplemen apa saja boleh diberikan, tetapi tentu seperti saya bilang tadi, ya kalau solidronik ya cukup 6 bulan sekali. Vitamin D ya tentu boleh 5.000 atau 2.000 atau 1.000 tergantung dari berapa level yang kita ketemu. Kalsium saya sendiri tidak secara spesifik menganjurkan suplemen, tetapi lebih baik berupa susu yang low fat. Yang pasti ada diharapkan dapat diserap. Kalau hanya tapi vitamin D-nya kurang, kalsiumnya nggak akan terserap itu ke dalam tulang. Jadi dua-duanya mesti naik. Jadi itu yang harus diperhatikan. Oke. Satu. Yang kedua, saya takut kalau saya kasih kalsium, ada konflik of interest dengan bidang kita. Kalau kadar kalsiumnya tinggi, jadi batu ginjal, nanti kita dibilang ingin memperkaya diri sendiri. Gitu ya. Supaya dapat pasien batu ginjal. Nah, hati-hati. Gitu ya. Jadi saya nggak sekali-sekali sekali itu pada ortopedi. Mohon maaf, Prof. Ini saya lihat ada satu. Ya. Ya, baik, Prof. Sudah jelas kembali, Prof. Ya, Prof. Untuk peserta dan panitia, apakah bisa mendengar suara saya dengan jelas? Izin bisa, Mbak. Baik. Prof, koneksinya sedang terganggu ya, Herli? Izin betul, Mbak. Saat ini sedang menunggu Prof kembali join lagi, Mbak. Baik, terima kasih. Putus tadi ya. Ini saya internetnya putus saya. Baik, Prof. Mungkin masih ada lagi pertanyaan? Ada pertanyaan dari ya. Dr. Nathanael, Prof. Dengan pertanyaan dari Dr. Nathanael, apa saja faktor-faktor yang penting untuk dipertimbangkan dalam memilih terapi ADT secara intermittent ataupun continuous pada manajemen pasien ini? Mungkin sebelumnya Prof tadi sudah sedikit menjelaskan tentang ini ya, Prof ya. Ya, artinya memang sudah ada perubahan indikasi. Gitu ya. Saya kira sebelum era obat-obat hormonal, apalagi lebih tambah lagi tadi yang cuma 1, sekarang menjadi 3. Ya.
Praktis saya selalu memberikan secara intermittent kalau bisa. Ya artinya pakai obat, ya kan? Kalau yang continuous ya pasti orfidectomy. Nah, itu bisa diberikan baik yang primary ADT, jadi sekali lagi primary ADT itu clinical T1 sampai T4, belum ada meta. Tidak mau dioperasi, tapi juga tidak bisa disinar. Ya. Misalnya saja dia nggak mau lama di Jakarta. Karena untuk sinar kita tahu dia harus nunggu di sini sekitar 7 minggu atau 8 minggu. Ya, saya pengen pulang aja, ya sudah oke, bawa obat suntiknya, disuntikan tiap 3 bulan. Itu bisa. Dan intermittent. Dulu sudah saya kasih tahu, yang metastasis pun saya kerjakan intermittent, tapi sekarang nggak bisa lagi. Jadi tinggal ada 2 sekarang. Ya, pasien yang, tinggal ada 1, yang primary ADT, yang masih boleh kita kasih intermittent. Nah, terutama yang biasa saya terapkan kalau ada existing penyakit metabolik. Misalnya gula darahnya sudah tinggi, sudah menggunakan obat. Atau kadar kolesterolnya kita lihat masih di atas. Ini atau saya tadi contoh, usia sudah 8, kalau bisa kasihnya. Kan gitu. Nah, sekali lagi itu tentunya pada yang primary. Kalau yang sudah meta dan kita kasih kombinasi ADT plus new hormonal atau kemo, ini nggak bisa intermittent lagi. Memang kalau dilihat di guidelines NCCN, ada 1 kategori paling bawah untuk yang M1, M1, itu ADT alone. Jadi hanya ADT. Tapi ini pada situasi tertentu saja. Artinya apa? Kita nggak bisa ngasih new hormonalnya. Misalnya atau nggak bisa kasih kemo, misalnya gitu ya. Jadi sekali lagi faktor usia, faktor komorbiditas biasanya. Nah di sini tentu saya pilih intermittent. Oke, itu kira-kira cara memilihnya gitu ya. Oke, ada lagi? Baik, Prof. Mungkin pertanyaan terakhir, Prof, berhubungan dengan pertanyaan sebelumnya. Untuk pasien terapi kastrasi yang dilakukan tata laksana secara operatif, untuk apakah tetap dilanjutkan medikasi ADT-nya, dan mungkin ini yang menarik, Prof, apakah ada perubahan dosis untuk regimen terapinya sendiri, Prof? Kalau surgical atau apa? Surgical, benar, Prof. Ya. Nah, ada sedikit perbedaan. Kalau kita memilih surgical, bisa langsung kita lakukan tindakan operasi dan tidak perlu ditambahkan anti androgen, tidak perlu. Follow up dulu, lihat. Kalau PSA-nya tidak turun atau sempat turun lalu naik lagi, oke, boleh tambah anti androgen. Itu 1. Lah, kalau kita menggunakan LHRH, ingat selalu harus kita berikan anti androgen dulu. Ingat itu. Paling sedikit bersamaan. Karena apa? Kalau langsung kita suntik LHRH-nya tanpa ada perlindungan anti androgen, kita lihat tadi mekanisme dari LHRH yang agonis itu pada awalnya dia akan merangsang LH dan FSH overproduksi sampai feedback menyetop karena sudah tinggi kadarnya. Barulah terjadi penurunan dari kadar testosteron. Jadi kurang lebih 1-2 minggu pertama itu sebetulnya testosteron akan naik dulu itu. Nah, di sini kita perlu menutup reseptor androgen yang ada di dalam sel tersebut. Bagaimana? Menutup akan anti androgen. Jadi jangan lupa ini, itu protokol itu atau SOP.
sebelum menentukan LHRH yang agonis, wajib memberikan anti-androgen. Itu wajib. Jadi jangan sampai Pak langsung tanpa diberi. Kenapa? Terjadi flare up dan adalah biasanya kemasannya untuk 4 minggu dalam satu kotak. Ya, putus ya suaranya. Ya, sekarang sudah jelas kembali, Prof. Biasanya saya kasih, biasanya diberikan bikal utami, ya, karena satu kotak itu adalah untuk 4 minggu, jadi saya selalu membagi. 2 minggu pertama, 1 kali 50 mg, habis itu habis nasi, selesai. Dan itu di cover oleh BPJS. Lalu harus kasih. Dan BPJS kadang-kadang kelewat baik hati, ya, kita sudah nggak kasih resep, tapi kalau kasih ini berapa kali, itu menurut saya BPJS kadang terlalu baik ini, ya, tapi nggak sadar dia buang atau dia menghabiskan stoknya, saya nggak tahu alasannya apa. Aneh ini kelakuannya. Apalagi itu, ini yang praktis saja barangkali, ya. Itu satu, ya. Lalu ngajarin cara dan belajar sendiri. Ada 2 kelompok obat atau 3 macam obat. Baik, untuk para peserta, sepertinya Prof. Umbas sedang mengalami gangguan koneksi. Sementara kita tunggu untuk Prof. Umbas join kembali ke Zoom meeting ini. Ya, suara saya sudah kedengaran lagi. Ya, sudah, Prof. Nah, sempat putus tadi, ya. Jadi sekali lagi, ya, ada 3 macam obat. Prinsipnya adalah goserelin dan leprorelin. Nah, goserelin itu bentuknya pellets. Sehingga kita suntikan, itu bukan cairan, tapi pellet. Itu kita harus suntikan, biasanya intra lemak, gitu, jadi dalam lemak. Yang paling gampang di perut, itu yang paling gampang. Cubit saja lemak perutnya, masukin. Kalau yang leprorelin, ada 2 obat di sini. Dua-duanya boleh IM, boleh subkutan juga boleh, nggak ada masalah. Itu lebih gampang, jaraknya lebih kecil. Nah, terserah pilih yang mana, ya. BPJS aneh sekali lagi, ini keanehan yang kedua. Kadang-kadang saya kasih resep leprorelin yang dikasih goserelin atau sebaliknya. Ya, mungkin sekali lagi ya nggak apa-apa sih, tergantung stoknya. Karena isinya bukan isinya, mekanisme kerjanya sama, nggak masalah. Baik, ada lagi satu hal yang kita nggak punya adalah yang antagonis. Nah, antagonis itu istimewanya nggak akan terjadi flare up testosteron. Dia akan langsung memblok gonadotropin releasing hormone. Jadi langsung stop itu produksi testosteron. Dan seperti saya sampaikan, mungkin sebentar lagi akan, mungkin 2 tahun, 3 tahun lagi sampai di Indonesia yang bentuknya tablet, ya, jadi oral. Nggak perlu nyuntik-nyuntik lagi. Ya. Oke. Apa? Ada lagi? Untuk sesi pertanyaan sudah tidak ada lagi, Prof.
Terima kasih untuk Prof. Umbas sudah meluangkan waktunya untuk mengisi materi dalam kegiatan acara EuroShare hari ini, Prof.